Saya sudah setuju dengan Gubernur Haris, saya setuju tuh bahwa beliau dalam pelantikan Mufti Merangin itu PJ Bupati Merangin supaya bupati itu netral, itu betul. Seorang pejabat gubernur harus begitu. Walaupun dalam prakteknya belum tentu pula kan. Belum tentu kita percaya omongan itu kan. Paling tidak udah disampaikan gitu ya. Paling tidak itu sudah disampaikan. Jadi kalau ada arah-arah yang tidak searah dengan itu, komplain gubernur. Iya. Protes. Iya. Itulah lemahnya gubernur. Iya. Lemahnya gubernur. Kita kritik gubernur. Iya. Untuk ini kita kritik dia. Untuk ini kita kritik. Iya. Mana konsep dia untuk pembangunan pertanian itu mana? Iya. Bibit aja nggak ada, dikasih. Apa yang dikerjakan? Nah, jadi para desa ini dimanapun saja berada, terutama di Jambi, hati-hati nih. Ya betul. Ini sudah ada warning. Kita juga berpesan. Kasihan dan nanti. Anda terus dipantau. Jangan gitu. jadi korban. Jangan sampai jadi gara-gara si bupati. Nah, gara-gara istri bupati. Istri bupati. Gara-gara anak bupati. dan ponakan bupati. Bupati. Dinastinya. Iya. Kan kira-kira begitu. Menekan Anda yang menjadi korban. Iya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, netralitas aparatur sipil negara hingga ke kepala desa dan perangkatnya di dalam pemilu 2024 mendatang kini tengah menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Termasuk diantaranya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah mewarning, sudah memberikan peringatan. Ya. Bahkan Bawaslu sudah memetakan daerah-daerah yang diperkirakan rawan terjadinya ketidaknetralan aparatur negara hingga ke kepala desa ini, Bang. Ya. Hari ini kembali kita didatangi studio kita ini pengamat politik, sosial dan ekonomi Jambi, Bang Usman R. Mulan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang, sudah datang lagi ini. Sehat, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat. Beliau adalah mantan anggota DPR RI 3 periode dan mantan Bupati Tanjung Jabung Barat 2 periode. Jadi bagi masyarakat Jambi, beliau ini memang sudah menjadi tokoh tempat bertanyo, kata orang Jambi itu kan. Pergi tempat bertanyo, balik tempat beberito. Nah, beliau juga seorang tokoh di Lembaga Adat Melayu Jambi. Bang, banyak pertanyaan sekarang, Bang, yang datang dari netizen, yang datang dari masyarakat untuk meminta channel kita ini, podcast kita ini membahas persoalan ini, ya kan? Pemilu 2024 sebentar lagi nih, Bang, sekitar 5 bulan lagi. Tetapi masa netralitas ASN dan perangkat yang lain ini kini sedang menjadi sorotan tajam. Ada apa sebenarnya ini? Mungkin karena begitu besarnya pengaruh arus informasi melalui gadget segala macam ini sehingga memudahkan ASN dan aparat-aparat lain untuk tidak netral, ikut berkampanye gitu kan. Di samping mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin dari Abang ada cerita-cerita khusus yang mungkin bisa disampaikan. Oke, Bang, silakan, Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar kami yang setia lah. Ya. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa bertemu kembali. Iya, Bang. Mudah-mudahan semua para pendengar dan kita semua dalam suasana sehat walafiat. Amin. Ya, kita menghadapi pemilu ini. Hiruk pikuk sudah mulai menghadapi pemilu ini. Bermacam-macam poster, tanda gambar dan sebagainya berhamburan di mana-mana. Belum lagi berita hoax segala macam. Gitu. Belum lagi berita hoax dan sebagainya. Memang sasaran adalah desa. Desa yang paling strategis ini. Desa yang paling strategis. Iya. Ya enggak? Dan itu nyaris terlupakan sepertinya, Bang. Iya. Tetapi yang pertama, kita mengucapkan selamat dulu kepada seluruh kepala-kepala desa di Indonesia. Dia sudah membentuk organisasi yang kuat, organisasi yang sudah berumur cukup panjang. Abdesi. Asosiasi perangkat desa. Itu suatu kekuatan. Jadi dalam kekuatan itu tentu ada segi pembelaan hukum dan sebagainya bagi
kepala desa. Jadi saya sarankan, saya utamakan ini, leadnya ini adalah bahwa seorang kepala desa itu tidak perlu takut menghadapi apapun. Apalagi tekanan-tekanan. Apalagi yang namanya tekanan dari atasan, yang nama atasan dan sebagainya. Nah, itulah gunanya abdesi. Untuk membela kalau ada tekanan itu. Oleh siapa misalnya? Oleh dari bupati, oleh dari siapa, kan? Dari atasannya gubernur sekalipun, lawan itu gunanya abdesi. Lawan secara hukum. Apa salahnya kalau mendapat tekanan? Kalau mendapat tekanan. Nah, misalnya ada titipan. Sekarang nih politik dinasti kan kental ini sekarang. Dari pusat sampai ke daerah. Betul. Iya kan? Betul. Nah, di daerah juga dari bupati, istrinya, anaknya, semua ikut. Bupati, satu paket. Anaknya, istri, jadi pakai nggak jelas sekolahnya pun ijazah dicari-cari supaya memenuhi syarat untuk calon DPR itu. Sekolah mungkin belum tamat, tapi dicari-cari lah untuk memenuhi syarat caleg itu. Istri bupati bisa dong. Jadi ketua OSIS pun belum pernah di sekolah. Belum pernah. Itulah untuk mengukur kepemimpinan itu kan gitu. Kita ini dari ketua OSIS, dari ketua ini baru sampai ke politik, bukan ujung-ujung diorbitkan begitu aja. Jadi ketua OSIS enggak, di sekolah enggak, tahu-tahu ujung-ujung mau calon DPR. DPR RI lagi ya. Nah, ada juga DPR, sampai ke DPR RI, DPD dan sebagainya. Aduh, kasihan kualitas yang akan datang ini. Kan kira-kira begitu. Kapan belajarnya kan gitu, Bang ya? Kapan dia belajarnya? Itu kan kepemimpinan harus ditempa dari bawah, dari ketua OSIS, dari ketua ini memimpin organisasi dan sebagainya. Mungkin dia sudah jadi partai politik, ketua partai politik atau ini sebagainya, silakan. Tapi pemahamannya mungkin terbalik, Bang. Masuk dulu, duduk dulu, baru belajar. Itu yang mundur. Berarti kita mundur dalam politik. Mundur. DPR bukan tempat media belajar. Sudah menganalisa. Sudah siap tempur, siap kerja, kan gitu. Nah, ini mau dipaksakan oleh bupati. Istri saya harus jadi kena calon. Padahal sekolah SMP pun nggak tamat, dicarilah ijazah. Bagaimana supaya bisa seolah-olah lulus ujian SMA, bisa terdaftar. Ijazah paket C, paket A pun jadi. Terserahlah, yang penting lulus, memenuhi syarat. Kan karena bupati kan bisa aja, kan, menekan dan sebagainya. Nah, ini sasarannya adalah untuk duduk. Bupati, anak bupati, ponakan bupati, segala macam dipaksa ikut. Nah, ikut sasarannya kepala desa. Ada beberapa kepala desa yang melapor dengan saya. Oh iya, Bang? Iya, itu saya terpanggil. Saya sudah setuju dengan Gubernur Haris. Saya setuju tuh bahwa beliau dalam pelantikan Mukti Merangin itu PJ Bupati Merangin, supaya bupati itu netral. Itu betul. Seorang pejabat gubernur harus begitu. Walaupun dalam prakteknya belum tentu pula kan. Belum tentu kita percaya omongan itu kan. Paling tidak udah disampaikan gitu. Paling tidak itu sudah disampaikan. Jadi kalau ada arah-arah yang tidak searah dengan itu, komplain gubernur. Protes. Kalau ada bukti nanti. Kalau ada bukti, semua kan harus ada bukti. Nah, jadi harus netral. Jadi saya kasihan dengan dengan kepala desa ini. Nah, jadi sasaran empuk. Sasaran empuk. Datang bupati, kamu ini ada istri saya calon, ada anak saya, ada ponakan saya di sini. Lah, si wakil bupati datang lagi. Beda partai lagi. Bayangin susahnya seorang kepala desa. Ini stres kepala desa. Ini yang dirasakan oleh kepala desa itu sekarang. Ya, itu yang dirasakan. Syukurlah sudah ada abdesi. Dan saya siap bela kepala desa itu. Saya udah minta kawan-kawan JMK. Untuk menggapai keadilan ini, backup itu kepala desa. Kita punya sarjana-sarjana hukum di situ, pembela. Jangan nanti jadi korban. Jangan kepala desa ini korban. Gara-gara anaknya nggak duduk, anak bupati nggak duduk, kepala desa di korban.
Dan ketidaknetralan dia juga dipantau, Bang. Oh, dipantau. Nanti bisa ketangkap tangan, segala macam, dan sebagainya, berurusan bahaya. dengan hukum. Iya. Dan itu udah banyak terjadi, kepala desa masuk penjara. Iya, gara-gara itu kan. Itu undang-undangnya ada. Kan nggak boleh. Kepala desa harus netral. PNS harus netral. Iya. Iya kan? Itu udah pasti. Nah, itu sesuai Panwaslu dan sebagainya, ada aturannya. Iya. Nah, jadi untuk itu memang tidak boleh sembarangan. Saya kasihan dengan kepala desa ini. Saya sampaikan dengan seluruh kepala desa yang ada di Provinsi Jambi. Saudara tidak perlu takut melaksanakan tugas. Iya. Tidak perlu takut dengan intimidasi bupati, pejabat bupati dan sebagainya. Karena ada hukumnya melindungi. Karena Anda dilindungi hukum. JMK siap dan Abdesi sendiri akan membela saudara. Iya. Lawan sampai ke tingkat atas sekalipun. Ya enggak? Sepanjang saudara tetap benar. Jangan mau dipaksa. JMK akan backup saudara dalam masalah hukum. Iya. Asal ada laporan, melapor ke JMK. Saya udah kasih tahu kawan-kawan JMK. Ada berapa banyak kepala desa yang sudah curhat sama Bang ini? Ada beberapa orang. Seluruh di Jambi. Bukan ya. misalnya saya bekas bupati Tahun Jambung, lalu dari Tungkal aja ada laporan. Ada desa-desa lain juga di ada luar. desa lain di Kabupaten Bungol, di Kabupaten Tebo dan sebagainya. Ada melapor dengan saya. Hal ini akan terjadi begini. Minta pendapat. Saya bilang, yuk laksanakan aja tugas. Iya. Dia serba susah. Yang dibela ini mana? Apa? Keluarga bupati? Apa? Keluarga Tapi wakil dia bupati. kan memang harus loyal, Bang. Kan anak buah bupati, Bang. Iya betul, harus loyal dalam masalah pembangunan, bukan masalah politik. Harus harus dipisahkan. Politik sih politik, pembangunan harus. Pikirkan bagaimana kita kan berulang-ulang bilang bagaimana pembangunan ini lancar. Bangun pertanian segala macam, jangan harga beras naik terus. Itu tugas juga kepala desa. Ini cerita tugas beras, bupati. cerita beras podcast kita kemarin luar biasa respon masyarakat itu, Bang. Oh iya, betul. Sampai Abang diundang Kompas juga. Kompas juga. Kita bicara di tingkat nasional kan itu masalahnya. Iya. Bahwa kita impor 2,6 juta ton. Bangga dengan impor. Pemimpin apa itu? Ya nggak? Berarti Anda gagal. Iya. Bicara begini. Iya. Bangga dengan impor. Berarti Anda tidak berhasil pembangunan itu kan kira-kira begitu. Bupati misalnya, beras dari impor, masuk dari impor dari Bulog segala macam, sehingga stok pangan daerah pun nggak punya. Lahan yang ada habis. Jadi lahan tidur atau tidak ada fungsi. Arah untuk membela petani itu sendiri. Siapa lagi yang membela petani? Sehingga harga dia bertanam padi harganya murah karena masuk beras impor, iya nggak? Atau Bulog yang kasih, iya kan? Dan sebagainya, kasihan masyarakat. Jadi sehingga dia minat untuk bertani itu kurang. Mana bantuan bupati bibit kayak? Iya. Bantuan gubernur bibit kayak? Iya. Kasih dong bibit padi aja nggak bisa dikasih. Memang sudah saya tanya dengan anggota dewan kita provinsi, memang tidak ada, Bang, dianggarkan untuk itu. Itulah lemahnya gubernur. Kita kritik gubernur. Iya. Untuk ini kita kritik dia. Mana konsep dia untuk pembangunan pertanian itu mana? Iya. Bibit aja nggak ada dikasih. Apa yang dikerjakan? Kita kritik. Sementara kita butuh makan ini. Rakyat yang butuh makan. Tiap hari ibu-ibu bilang harga beras naik. Semua makan nasi. Memang makanan pokok kita nasi. Kita belum berubah ke makanan lain kan. Disuruh makan ubi juga nggak bisa terima perut kita. Kita dari kecil memang harus makan nasi. Nah sekarang dia mau beli beras, harga beras mahal. Betul. Nah ini sudah jadi masalah nasional. Kenapa tidak ini yang harus dikelirkan? Pemerintah pusat pun dengan bangga masukkan beras impor 2,6 juta ton. Baru masuk 1,6 juta ton. Dia nggak tahu beli di sana itu bukan uang Indonesia aja yang laku. Uang negara lain juga beli. Kalau sempat di stop, dipotong oleh negara lain mau nangis. Jadi begitu kira-kira. Jadi ini perlu kekuatan daerah ini. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan politik tadi. Persoalan yang awal tadi, memang
kepala desa tidak perlu takut, kecuali kalau saudara salah. Kalau uang desa ayo selewengkan itu salah. Itu pasti ada aturannya yang Anda langgar, itu salah. Tapi kalau sudah dituduh oleh bupati sembarangan aja begini, gara-gara istrinya tidak duduk, gara-gara anaknya tidak duduk, ponakannya tidak duduk, Anda disalahkan, Anda lapor sama saya. Gitu ya. Anda lapor sama saya. Silakan komen di sini kepala desa yang nonton. Ya. Kalau ada problemnya, kalau ada problem hal-hal yang mengarah itu, silakan lapor dengan saya. JMK siap untuk JMK kita sudah siapkan untuk membela keadilan ini, mengadvokasi itu. Mengadvokasi ini. Iya. Iya. Bang, itu bagi kepala desa yang jujur yang melapor tadi. Iya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan setiap kali pemilu ada juga oknum-oknum kepala desa yang nakal, Bang, yang memang mencari kesempatan ini gitu kan, Bang. Gimana, Bang? Itu kita anjurkan untuk supaya mereka netral. Aparat pemerintah ini berlaku jujur. Kepala desa juga merupakan aparat pemerintah yang paling bawah. Dia juga harus jujur. Iya kan? Wakil pemerintah di desa. Wakil pemerintah di desa itu. Jadi dia harus memperlakukan itu secara jujur. Bekerjalah dengan baik. Iya kan? Ayomi masyarakat. Apa kesulitan masyarakat? You bisa atasi. Kalau tidak, lapor dengan bupati. Tidak bisa lapor dengan bupati, teruskan dengan gubernur. Itulah guna. Berjenjang ke atas itu kan, ya nggak. Tetapi ada pesan-pesan yang tidak baik, jangan dilaksanakan. Hanya untuk vested interest istilah orang, hanya untuk keuntungan pribadi. Harus menangkan istri bupati, harus menangkan anak bupati, harus menangkan ponaan segala macam. Kasihan, nanti wakil bupati begitu juga, bingung kepala desa mau milih yang mana. Iya kan, kasihan. Itu pahen namanya, Bang, paket hemat. Paket hemat. Iya nggak? Satu amplop untuk 3 kandidat. Tapi kalau bibit yang kasih untuk mengembangkan pertanian segala macam itu boleh. Tapi kalau untuk caleg tadi ya berjuanglah. Kalau dia udah terkenal di masyarakat, dia akan dipilih rakyat. Berbuat dulu. Ini belum berbuat. Belajar dulu menghadapi masyarakat. Iya, belajar menghadapi masyarakat. Jangan karena bupati, istri bupati calon. Sekolah pun nggak tamat. Kan kira-kira begitu. Kita nggak etis kalau sebut nama. Tapi ada data itu ada. Tahu lah kita kan. Tamat sekolah harus cari ijazah di mana yang bisa bersamaan dengan itu kan kira-kira begitu. Nah, jadi bukan kualitas dirinya. Ini menopang. Ya, kepala desa jangan takut karena itu undang-undang. Masa jabatan kepala desa itu mau disahkan DPR 9 tahun. Bupati hanya 5 tahun. Betul. Sebentar berhenti itu bupati. Desa kan terus. Benar. Jangan takut itu. Jadi terkait itu, Bang, barangkali ini kan sudah ada RUU bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun masa 3 periode menjadi 9 tahun dalam 2 periode. 2 periode, betul. Bahkan gaji pun mau dinaikkan, Bang. Dana desa juga mau dinaikkan. Bahkan ada pensiun. Ini juga menjadi rawan, Bang. Menjadi kekhawatiran, bukan kita mau menuduh atau mendiskreditkan. Ada juga barangkali kekhawatiran kita masyarakat ini politik balas jasa, Bang. Karena ini kan angin segar angin surga lah bagi kepala desa ini kan. Ya, untuk memenangkan partai tertentu atau caleg-caleg tertentu yang dianggap berkontribusi penting dalam rancangan masa depan mereka yang lebih panjang masa jabatannya ini. Gimana itu, Bang? Itu kan akan diputuskan oleh wakil rakyat. Wakil rakyat terdiri dari beberapa partai. Iya kan? Bukan mayoritas, bukan menonjol ide satu partai, tapi didukung. Biasanya pansus, dibawa ke pansus. Pansus itu terdiri beberapa partai. Nah, kita duduk pansus, wakil-wakil dari partai itu. Pansus akan memutuskan. Saya dulu ikut pansus waktu DPR 99, Undang-Undang Otonomi Daerah itu, nomor 29 dan 30. Iya kan? Nah, kita ikut, kita pansus. Nah, kita minta pendapat dan sebagainya dari para pakar-pakar dan sebagainya. Iya kan?
baru kita putuskan RUU-nya, RAP-nya. Nah, baru dibawa sidang dan sebagainya, baru diparipurna, sah itu undang-undang. Nah, baru disahkan. Jadi bermacam-macam partai. Jadi tidak ada partai yang menonjol di situ, tidak ada. Tapi nantinya mereka tahunya pemerintah ini kan? Iya, keluarnya pemerintah. Iya. Jadi undang-undang itu dibuat oleh DPR dan pemerintah. Keluar undang-undang. Iya. Nah, itu memang disesuaikan. Nanti pansus itu juga dengan pendapat dengan pemerintah. Kita membahas undang-undang itu. Iya. Nah, itu sudah clear, disusun draft dan sebagainya. Finalisasinya itu baru kita paripurnakan. Nah, disambut oleh pemerintah. Kemungkinan dalam tahun-tahun ini barangkali clear itu Bang. Iya, kemungkinan dalam tahun ini sebelum pemilu lah ya. Sebelum pemilu. Jadi saya berpesan memang ini kekuatan untuk kepala desa. Iya. Kepala desa bisa 9 tahun, bupati hanya 5 tahun. Iya. Dipilih lagi. Dia kalau terpilih, kalau enggak apa. Jadi nggak perlu takut dengan bupati. Iya. Soal politik udah selesai, ya. Iya, soal politik ini Iya. soal tekanan politik. Tapi kalau soal program kita laksanakan, perintah bupati. Harus bersinergi. Harus bersinergi. Tapi kalau soal politik jangan takut. Saya pesan betul itu kepala desa. Tapi apa iya kepala desa bisa melawan bupati, Bang? Soal politik harus. Gitu ya. Berbeda soal politik harus. Kalau dapat tekanan dari bupati yang tidak benar, dia harus lawan. Apa gunanya abdesi? Iya. Yang baru, Dan JMK sudah menyediakan diri untuk membela itu di Jambi. Abdesi baru melakukan pertemuan di Jambi kemarin. Iya, kebetulan teman saya waktu di DPR dulu, Ihsanuddin Nursi diundang oleh Abdesi. Dia pulang telepon saya. Iya. Nah, dia cerita soal Abdesi dan sebagainya. Iya. Nah, itu. Dia banyak cerita itu. Jadi jangan jadi alat tekanan oleh bupati. Sehingga nanti kepala desa jadi korban, Bang. Kepala desa yang korban. Bisa jadi korban. Diintimidasi oleh bupati, laporkan itu bupati. Laporkan itu Karena bupati. ini Panwas memang memantau nih. Iya, Panwas memantau. Iya. Jangan korban kepala desa. Memantau. Berlaku lurus saja. Iya kan? Nah, jadi para desa ini dimanapun saja berada, terutama di Jambi, hati-hati nih. Iya, betul. Jadi sudah ada warning. Kita juga berpesan. Kasihan dan nanti. Anda terus dipantau. Jangan jadi korban. Jangan sampai jadi gara-gara korban. si bupati. Nah, gara-gara istri bupati. Istri bupati. Gara-gara anak dan bupati. ponakan bupati. Dinastinya. Iya. Kan kira-kira begitu. Menekan Anda yang menjadi korban. Jangan. Anda kerja lurus saja. Iya kan? Lurus saja soal politik. Iya. Apalagi menghadapi money politik ini makin Apalagi ini money politik, hati-hati Anda. Iya kan? Hati-hati. Hati-hati. Itu yang kita sampaikan. Yang perlu kita ingatkan kawan-kawan kepala desa ini. Kasihan dia. Iya. Kasihan dia. Banyak sudah yang melapor ke Abang ya. Iya, ada yang melapor. Justru itu saya merasa terpanggil. Statement di mana-mana saya merasa terpanggil. Pak Haris bupati gubernur baru kemarin pelantikan bupati itu menyampaikan harus pejabat harus netral, itu betul. Betul itu. Iya kan? Iya. Ya dari dulu juga dihimbau pejabat harus netral. Iya, dari dulu sudah begitu. Apa jadinya kalau pejabat aparatur sipil negara tidak netral ya? Iya. Ini malah tambah kacau nanti. Tambah kacau, kita sayang Republik ini kan, sayang pemerintahan ini. Tetapi begini Bang, banyak cara sekarang para aparatur sipil negara ASN ini untuk mendukung kandidat-kandidat tertentu. Tidak lagi terang-terangan terbuka di luar ikut berkampanye, barangkali mereka juga takut Bang. Tetapi sekarang banyak teknologi nih Bang. Sosial media, dalam grup-grup WhatsApp segala macam. Nah ini kan bisa dilakukan juga Bang. Nah ini yang perlu harus diwaspadai. Artinya juga ASN harus hati-hati nih Bang ya. Oh ya, jangan dimanfaatkan. Ya, jangan dimanfaatkan oleh calon tertentu. Ya. Kasihan ASN itu, karena dia akan dikenakan sanksi hukum. Oh iya. Kasihan korban nanti jejak dia. digital sangat gampang ditelusuri. Iya, dia akan kena sanksi hukum. Iya. Nah itu yang bahaya. Hukumannya ada main-main loh, penjara dan denda. Penjara dan denda. Ya, bisa-bisa dipecat lagi. Dipecat diberhentikan dari pegawai negeri sipil. Iya. Kasihan kan. Ya, termasuk TNI Polri juga harus netral. Oh iya, TNI Polri apalagi dia kan netral. Karena memang menghadapi pemilu 2024 ini kan teknologi ini semakin canggih, Bang. Iya, betul. Jadi masyarakat juga
macam-macam cara mensiasati untuk berlaku curang, gitu kan. Kalau medsos ini digunakan secara bijak, maka itu bisa melancarkan tugas kita dalam pemilu ini. Betul. Ya Untuk kan? membantu. Untuk membantu masyarakat mengenal kandidat-kandidat mereka, gitu. Tetapi jangan salah digunakan untuk kepentingan itu. Nanti Anda akan jadi korban. Kasihan. Dan itu udah banyak, gitu kan. Bang, kembali ke soal kepala desa ini tadi, Bang. Iya. Andai kata ini kita agak sedikit lebih detail. Andai kata mereka menghadapi tantangan seperti ini, tekanan seperti itu, bagaimana teknisnya mereka melapor ini? Di samping mungkin ke Panwas, Banwas, atau ke lembaga lain, bisa tidak? Ya, Abang tadi menawarkan ke JMK. Ya. Artinya JMK sudah membuka pintu untuk JMK sudah, kita sudah siap JMK jadi untuk membela kalau ada laporan dari keadilan, kepala desa. Sebuah komunitas kalangan intelektual di sana di Jambi, dan Bang Usman ini termasuk penasehatnya di sana. Ya. Jadi membuka peluang untuk itu. Ya, kalau ada menghadapi desa pemilu yang dapat tekanan. Yang dapat tekanan kepala desa yang ditekan oleh bupati dan sebagainya. Kita hadapi. JMK akan ke depan membela kepala desa itu. Bahkan sepanjang kepala desa itu tetap benar kan. Barangkali juga tidak hanya bupati, Bang. Sampai ke bupati, nanti kalau bupati melalui camat. Iya, termasuk itu. ASN itu. Termasuk macam-macam pihak. Atasan kepala desa itu. Iya. Nah, carikan bukti. Iya. Kita sikat itu camat bupatinya. Kalau mereka seperti itu. Kalau ada bukti. Kalau ada kepala desa yang melapor kan. Iya. Dia sampai dapat tekanan dan sebagainya. Harus memenangkan istri, ponaan, siapa, anak, segala macam. Itu kan nggak benar. Ini pemilu ini rame sepertinya politik dinasti ini, Bang. Iya, politik dinasti ini rame. Rame ini. Mulai dari pusat sampai daerah. Sampai dari pusat sampai ke daerah. Ini kayak sudah menjadi apa ini? Demam politik dinasti. Lepaskanlah anak-anak itu. Dia berjuang sendiri. Iya. Mulai dari sekolahnya dan sebagainya. Biarlah dia belajar di masyarakat. Dididik dulu lah ya. Dididik dulu, jangan ujuk-ujuk. Iya kan? Minimal jadi ketua RT dulu. Minimal. Kira-kira begitulah. OSIS kayak segala macam. Belajar berorganisasi. Kita dulu belajarnya begitu. Iya, benar. Bukan belajar dari politik orang tua kita harus begini. Tidak, kita belajar di sekolah. Pimpin OSIS. Artinya ini juga konten kita hari ini mengedukasi masyarakat supaya masyarakat juga lebih cerdas. Itu kita harapkan. Biarkan mereka berbuat karena yang punya kekuasaan seperti itu, tapi masyarakat juga harus cerdas. Masyarakat harus cerdas memilih. Saya tahu anaknya si A belum pernah berbuat apa-apa, gitu kan. Belum ada bukti. Jangan terpancing karena kegantengan atau kecantikan. Gitu. Atau kena anak bupati, istri bupati. Iya kan? Kalau dia bodoh ngapain dipilih? Dia tidak memperjuangkan aspirasi saudara harus rasakan dulu. Dia sebagai bupati apa yang dirasakan oleh masyarakat? Apa kiprah bupati itu kepada masyarakat? Benar. Apa? Iya kan? Nah itu harus kita bela, baru kita bela. Kalau nggak ada jangan, ngapain? Apalagi orang tuanya sebagai bupati tidak punya reputasi apa-apa gitu. Apalagi tidak punya reputasi apa-apa. Sudah makan pun susah, mau beli beras tiap hari mahal. Bantuan bibit pun sedikit pun nggak ada dari bupati. Iya kan? Apa itu? Oke Bang, sebelum kita lanjutkan kita minta dulu penonton kita untuk subscribe ini. Bang Usman, ini kita cerita masalah politik, masalah pemilu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi pemikiran lah, bisa menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat, terutama bagi ASN, dan yang lebih penting tadi kepala desa yang menjadi sasaran empuk, gitu kan, menjadi sasaran empuk penguasa untuk menekan dengan berbagai macam alasan, ya kan? Karena bawahan atau mungkin karena faktor-faktor tertentu, termasuk tadi ada angin segar sekarang bagi kepala desa bahwa ke depan mereka masa jabatannya akan diperpanjang, dana desa akan ditambah, gitu kan, gaji dinaikkan, ada pensiun lagi. Nah ini barangkali
ya bisa saja kena politik balas jasa, Bang. Ya. Tapi tadi Abang sudah bahas itu. Tidak perlu takut karena itu memang sudah ketentuan. Ketentuan. Gitu kan. Ya. Artinya negara juga yang bayar Negara mereka. yang bayar, bukan uang pribadi. Bukan pribadi. Oke, Bang Usman, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah hadir kembali ke studio kita ini. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan saya dengan Bang Usman Hermulan. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini ada manfaatnya. Yang baik silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Mungkin ada keliru, ada salah, sebelumnya kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi, bisa memotivasi, dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, Bang. Terima kasih.